Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jember 1 TV, terima kasih Anda masih terus bersama kami tentunya. Dan jumpa lagi dengan saya Anang Setio dalam sebuah program acara Dunia Wira Usaha. Dunia Wira Usaha ini bisa Anda akses, bisa Anda pergunakan dalam program acara di Jember 1 TV ini untuk mengenalkan produk-produk yang Anda lakukan dan juga kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Jember khususnya Anda bisa manfaatkan program ini. Baik usaha mikro, kecil dan menengah bahkan para pengusaha-pengusaha yang berstatus nasional boleh juga untuk mengenalkan produknya dalam program acara ini. Saat ini saya sudah bersama dengan para pelaku usaha di Jember, yaitu teman-teman dari PT AJB. Apa AJB itu? Arinta Jaya Bersama. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rinoto selaku komisaris dari PT Arinta Jaya Bersama. Selamat pagi Bapak, terima kasih kehadirannya. Ya, bagaimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Semangat. Semangat sekali, luar biasa. Selanjutnya saya sapa ini yang paling ganteng ini ya, yang ada di sebelah kiri saya, Mas Arsad Saleh. Ini adalah Direktur Utama dari PT AJB. Gimana Mas hari ini? Alhamdulillah, baik Mas Anang. Sehat Terima ya? kasih. Terima kasih juga sudah ada di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memprofil nantinya juga apa sih sebenarnya mereka hadir di sini untuk apa? Tentunya ada sesuatu yang sangat spesial. Ini bisa untuk menginformasikan kepada para pemirsa Jember 1 TV, juga bisa mengedukasi ya, menginspirasi, bahkan semuanya bisa untuk ikut dalam acara ini, bisa memberikan manfaat untuk Anda tentunya. Oke, kita langsung sapa dan langsung kita berbincang dengan narasumber yang sudah hadir. Ya, kita ke Pak Rinoto dulu ya Pak. Ya, oke. Pak Rinoto, bagaimana kabarnya setelah masa purna ini? Sehat dan masih semangat tentunya? Alhamdulillah, jadi sampai saat ini saya masih sehat dan tetap fight. Wah, luar biasa. Umur sudah berapa Pak kalau boleh tahu ini? Ini sudah berjalan 62. Wow, 62 pemirsa. Oke, kita tahu Pak Rinoto ini dulunya bergerak atau bekerja di Dinas Pendidikan ya Pak ya. Lama sudah dari sekolah ke sekolah. Wow. Hari ini kita nggak berbicara tentang itu Pak. Kita akan berbicara tentang AJB. PT Arinta Jaya Bersama. Kalau boleh tahu nih, berdiri tahun kapan ini AJB ini, Pak Rinoto, silakan selaku komisaris ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga Jember yang saya banggakan. Jadi berdirinya PT Arinta Jaya Bersama ini berawal dari purna tugasnya saya sebagai kepala sekolah di dinas di bidang pendidikan. Awalnya tahun Januari tahun 2019, dari situlah saya berkeinginan bahwa hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Karena anak saya ini kebetulan yang sebelumnya memang sudah bergerak di bidang developer, sudah paham betul akan bangunan, maka saat itu setelah saya pensiun, saya bincang-bincang dengan anak saya ingin bermanfaat. Jangan sampai nanti saya pensiun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya berprinsip hidup itu harus bisa berimbas pada orang lain. Ada filosofi untuk diri saya pribadi bahwa yang perlu kita pakai itu ibaratnya kayak garam. Garam itu murah harganya, tapi itu sangat dibutuhkan. Inilah filosofi hidup saya. Maka dari itu apapun makanan kalau tanpa garam tidak nikmat ya Pak ya. Sangat dibutuhkan orang banyak. Nah ini. Dari situlah saya berpikir dengan anak saya, karena prinsipnya saya itu orangnya memang dari dulu, saya dilahirkan di lingkungan orang-orang pengusaha. Karena saya orang dari Muncar. Banyuwangi ya Pak ya? Banyuwangi. Nah dari situ maka saya akan mendirikan developer dengan nama PT Arinta Jaya Bersama. Mengapa kok PT Arinta Jaya Bersama? Jadi Arinta Pak, ini adalah gabungan nama saya dengan istri saya. Maka anak-anak saya dan cucu-cucu saya semuanya belakangnya pasti Arinta. Inilah yang ingin saya bangun. Jadi ada sejarah ya Pak ya? Ada sejarah. Tidak hanya sekedar nama ya Pak ya? Jadi saya prinsipnya untuk mendirikan PT Arinta Jaya Bersama ini kalau bisa ini tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek,
kalau bisa selamanya. Iya, seterusnya ya Pak ya, sampai turun temurun ya. Ini yang kita saya doakan. harapkan. Oke. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah mencoba untuk membangun sebagai developer itu sudah ada, insya Allah sudah ada 3 titik. Iya. Jadi 3 lokasi ya Pak ya. Kalisat, Lumajang dan Antirogo. Tetapi yang perlu saya tekankan pada anak saya sebagai direktur utama di PT Arinta Jaya Bersama, bahwa kita jangan tamak dalam penghasilan. Wow, ini luar biasa Pak. Ini yang paling penting. Kita harus mempunyai batas maksimal untuk mengambil keuntungan. Jangan diambil promo terus masuk ini 100% atau 200%, tidak. Saya akan membatasi itu. Tidak boleh lebih dari 80% setiap kita menjual rumah. Dan mungkin kemungkinan ke depan itu untuk barang-barang yang lain. Seperti itu ya Pak Rinoto. Jadi semangat itulah yang ingin saya tanamkan, sehingga apa? Setiap kita menjual rumah, ayo sebagian dari penghasilan kita berikan pada orang yang membeli untuk mengajak yang bersangkutan datang ke Mekah dan Madinah. Wow. Ini konsep yang ingin ini luar biasa Pak Rinoto. Tapi untuk promo ini nanti kita akan bicarakan secara khusus ya. Jadi seperti apa ini sebenarnya sudah disentil ini sama Pak Komisaris tadi bahwa ada umroh nih ya. Tapi nanti kita bungkus dulu ini biar pemirsa Jember Satu penasaran. Kita ke Mas Arsyad. Mas Arsyad, ini Anda masih muda. Sudah terjun ke dunia properti, ke dunia perumahan. Ini salah satu aset ya. Jadi aset itu adalah sesuatu hal yang harus dikelola, baik itu aset diri dan juga aset bergerak seperti itu. Bagaimana Mas Arsyad setelah ditunjuk sebagai direktur utama oleh orang tua ini, perasaan Mas Arsyad seperti apa? Ya. Alhamdulillah, saya selaku direktur utama PT Arinta Jaya Bersama berkolaborasi bersama Papa sendiri. Di sini kita berkonsepnya bagaimana kita membuat sebuah karya yang bisa bermanfaat. Jadi targetnya kita buat sebuah karya yang bisa bermanfaat. Jadi itu dulu. Jadi untuk target value-nya kita nanti dulu. Karena kalau secara teori memang profit itu sangat penting. Tetapi secara implementasi di lapangan, ketika kita hanya bekerja menggunakan profit, berarti di situ ada titik pencapaian selesai. Jadi semisal kita berharap profit kita 10 miliar. Ketika sudah nyampe 10 miliar, otomatis kinerja dan tingkatan kerja kita pasti turun. Tapi kalau karena kita target sudah tercapai, ya, betul. itu. Secara teori ekonomi pun sudah ada itu. Jadi ada titik di mana down, jadi turun. Jadi kita sudah merasa, wah ini sudah kita raih, turun. Mungkin setelah turun akan naik lagi. Tapi kalau kita sepakat berprinsip bahwasannya, ayo kita membuat sebuah karya yang bermanfaat. Maka di situ akan selalu muncul inovasi-inovasi seperti itu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ya untuk orang lain juga untuk apa yang ada di dunia ini seperti itu ya Mas Arsyad. Oke. Yang terpenting ini kembali lagi ke Pak Rinoto. Pak, ini perusahaan AJB ini Arinta Jaya Bersama ini bagaimana cara pengelolaan manajemennya secara ke dalam ini? Apakah memang perusahaan ini menganut sistem kekeluargaan atau juga ada orang-orang yang memang di dalamnya ini direkrut untuk bekerja sama di sebuah perusahaan ini? Seperti apa Pak? Ya, jadi PT Arinta Jaya Bersama ini katakanlah memang ini perusahaan keluarga, tapi bukan berarti kami menutup mata tidak mau merekrut orang luar. Karena apa? Yang terlibat di dalam PT Arinta Jaya Bersama ini untuk keluarganya cuma 3 orang aja. Tapi yang lain ini kan artinya untuk personel yang lain saya mengambil merekrut dari luar. Tetap profesional ya Pak ya? Meskipun pengelolaannya ini keluarga, tapi secara manajemen ini semuanya mengandung sistem profesional ya Mas Arsyad, seperti itu. Tapi yang paling penting bahwa di dalam pengelolaan PT Arinta Jaya Bersama ini sisi humanisnya ini harus saya perkuat. Karena apa? Saya berprinsip di suatu perusahaan jika
para personil atau para pegawai atau teman-teman yang bekerja di PT Arinta Jaya Bersama tidak mempunyai rasa memiliki, maka PT itu tinggal menunggu waktu kehancurannya. Seperti itu ya, Inilah Pak, ya. yang saya tanamkan bahwa PT ini adalah suatu lahan, lahan rezeki. Ayo kita kelola bersama-sama. Ini yang saya tanamkan pada teman-teman. Iya. Ke Mas Arsad. Iya. Ini rahasia nih sebenarnya perusahaan, tapi kita juga perlu tahu sejauh mana perusahaan ini mampu untuk berkolaborasi dan mampu untuk menciptakan manajemen yang sehat. Digajikah Anda selain penghasilan? Oh iya. Jadi saya selaku direktur utama, walaupun sebagai salah satu pemilik saham juga bersama Bapak, tetapi kita tetap profesional. Artinya tunduk pada sistem ya, seperti betul, itu ya. ada standar gaji yang ya mungkin tidak bisa saya sebutkan juga Pak. Mungkin itu ya untuk operasional, untuk kopi, minum kopi atau rokok. Tapi hal ini saya tanyakan Mas Arsad juga Pak Rinoto, ini beralasan begitu loh. Jadi mungkin nanti konsumen ingin tahu karena ini memang perusahaan keluarga, tetapi kalau di dalamnya sehat, ini masyarakat konsumen juga mengetahui bahwa PT ini tidak ada masalah dan PT ini tetap profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Dan perusahaan AJB ini sendiri, Mas Arsad, menurut Mas Arsad, di masyarakat sekarang ini sudah banyak yang tahu atau seperti apa? Ini untuk profil perusahaan sendiri. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita sudah sukses ya. Hitungannya untuk diri saya di dalam progres 1 tahun ini. Kalau untuk area Jember sepertinya sudah hampir 80% sudah banyak orang mengenal. Bahwa PT AJB ini bergerak di bidang perumahan sudah banyak yang tahu. Betul, sudah 80%. Dari dalam 1 tahun ini kita sudah bisa menginfluensakan istilahnya kami ini siapa sih? PT Arinta ini apa sih? Di mana perumahannya? Terus kantornya di mana? Dan ownernya siapa? Ini sudah banyak yang tahu ya, Pak ya. Oke. Dan yang terpenting ini pada kesempatan kali ini kan Jember 1 TV ini hanya sekedar untuk menyelaraskan biar masyarakat juga image-nya ini terbangun bahwa PT Arinta Jaya Bersama ini betul-betul PT yang memang kredibel dan sudah secara legal standing sudah tidak ada masalah sehingga masyarakat Jember ini tahu wah ini biasanya kalau sudah keluar di TV ini biasanya perusahaan ini sudah benar-benar memang sudah siap semuanya kan seperti itu ya Mas. Dan yang terpenting Pak Rinoto ini untuk teman-teman yang ada di AJB ini terutama untuk perluasan wilayah ini sementara ini selain di Jember di mana tadi itu? Jadi dari awal itu sebetulnya jadi untuk PT AJB ini kami sudah membuka di Lumajang, tepatnya di Tikung ya, dan di Kalisat. Dan dari 2 titik itu selain di Antirogo itu sudah ada bangunan, tapi sementara ini belum bisa diprogres seperti di Antirogo karena prinsipnya bahwa mulai untuk bulan Januari ini kami fokus di Antirogo, tetapi insya Allah nanti akhir Januari kami akan fokus juga di Lumajang. Oke, terima kasih Pak Rinoto dan Mas Arsad. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena memang banyak sekali dan untuk di segmen yang kedua nanti jangan kemana-mana pemirsa Jember 1 TV karena lebih menarik ini. Ini nanti di segmen yang kedua kita akan berbincang tentang promo nih. Tadi sudah disentil namanya umroh seperti apa? Ini kejutan untuk Anda. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan segera kembali.